Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, kelas K013, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, ingin mempresentasikan mengenai chapter 3 yaitu Teknik Dokumentasi Sistem. Sebelum memasuki materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wafdania Mafirojanati dengan NPM terakhir 424. Selanjutnya ada teman saya, Muhammad Naufal Rodi dengan NPM terakhir 214. Ada Valentino Ardiansyah dengan NPM terakhir 239. Ada Nur Aini Amelia Mufariha dengan NPM terakhir 395. Dan yang terakhir ada Dewinta Trisna Putri dengan NPM 411. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu di sini ada bisnis proses diagram atau BPD. BPD ini adalah diagram visual yang digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas dalam suatu proses bisnis beserta pihak yang terlibat dari awal hingga akhir. BPD menekankan pada apa yang terjadi dalam proses, bukan bagaimana secara teknis pelaksanaannya. Karena itu, BPD sangat membantu dalam memahami alur kerja, mendokumentasikan sistem, serta menganalisis dan memperbaiki proses bisnis agar berjalan lebih efektif dan efisien. Lalu pada bagian ini ada fungsi bisnis proses diagram. Yang pertama yaitu BPD berfungsi untuk memperjelas alur kerja dalam organisasi sehingga setiap aktivitas dapat dipahami dengan mudah. Yang kedua, dengan BPD, manajemen dapat melihat hubungan antar bagian, mengidentifikasi kemungkinan kesalahan atau duplikasi pekerjaan, serta meningkatkan pengendalian internal. Yang ketiga, BPD juga membantu dalam pelatihan karyawan baru karena memberikan gambaran menyeluruh tentang proses bisnis. Yang selanjutnya ada simbol-simbol utama dalam BPD. Dalam BPD sendiri terdapat beberapa simbol standar yang digunakan agar diagram mudah dibaca. Yang pertama ada simbol start atau begin yang berbentuk lingkaran kecil digunakan untuk menandai awal proses. Yang kedua ada simbol N berupa lingkaran tebal yang menunjukkan akhir dari proses. Yang ketiga ada aktivitas digambarkan dengan persegi panjang bersudut tumpul dan berisi kata kerja yang menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan. Yang keempat ada titik keputusan ditunjukkan dengan bentuk belah ketupat yang biasanya memiliki cabang jawaban seperti iya atau tidak. Yang kelima ada aliran proses digambarkan dengan panah untuk menunjukkan urutan kegiatan. Yang terakhir ada annotation digunakan untuk memberikan keterangan tambahan jika diperlukan. Selanjutnya ada pedoman menyusun bisnis proses diagram. Penyusunan BPD yang baik dimulai dengan memahami proses bisnis melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Diagram ini kemudian disederhanakan dengan mengabaikan detail teknis yang tidak penting dan menetapkan tingkat detail yang proporsional. BPD ini disusun per kolom berdasarkan pihak dan aktivitas serta dibaca dari kiri ke kanan. Sebelum final, buat sketsa untuk ditinjau, lalu susun versi akhir yang lengkap. Selanjutnya ada deskripsi naratif proses penggajian SNS. Proses penggajian di perusahaan SNS ini dimulai saat karyawan baru mengisi formulir dan setiap perubahan status dicatat oleh HR lalu dikirim ke payroll untuk memperbarui file karyawan. Pada akhir periode gaji, kartu waktu dikirim ke bagian payroll untuk dihitung gaji kotor, potongan, dan gaji bersih serta dibuat payroll register. Selanjutnya, cek gaji disetujui, laporan dan pajak diproses, dan bagian akuntansi memperbarui buku besar umum sehingga pembayaran dan kewajiban pajak tercatat dengan benar. Sekarang kita memasuki bagian flowchart. Flowchart ini adalah diagram analitis yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dan prosedur dalam sistem informasi secara logis dan terstruktur. Flowchart ini membantu organisasi untuk memahami proses, menemukan kelemahan, dan mendokumentasi sistem dengan jelas. Jika dibandingkan dengan BPD yang bersifat umum, flowchart ini lebih rinci dalam menunjukkan aliran dokumen dan
Pemrosesan data. Kategori simbol flowchart. Simbol flowchart dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu simbol input-output, simbol proses, simbol penyimpanan, dan simbol alur serta simbol tambahan. Setiap kategori memiliki fungsi yang berbeda dan tidak bisa digunakan sembarangan. Pertama, simbol input dan output. Simbol input dan output menunjukkan data yang masuk dan keluar dari sistem. Simbol dokumen dan multiple copies digunakan untuk dokumen fisik atau rangkap. Sedangkan electronic output dan electronic data entry untuk proses melakukan perangkat elektronik. Simbol ini penting karena menunjukkan awal dan akhir alur informasi dalam sistem. Yang kedua, ada simbol proses. Simbol proses menunjukkan kegiatan pengolahan data, baik yang dilakukan oleh komputer maupun secara manual. Computer processing menggambarkan proses otomatis oleh sistem, sedangkan manual operation menunjukkan pekerjaan yang dilakukan manusia. Perbedaan keduanya penting karena proses otomatis lebih cepat dan akurat, sementara proses manual lebih berisiko terjadi kesalahan. Yang ketiga adalah simbol penyimpanan. Simbol penyimpanan menunjukkan tempat data atau dokumen disimpan setelah diproses. Penyimpanan bisa berupa database atau elektronik, magnetic tape sebagai backup, atau arsip dokumen fisik seperti paper dokumen file. Dalam akuntansi juga ada jurnal atau ledger untuk pencatatan transaksi. Simbol ini penting untuk memastikan data tersimpan dengan baik dan dapat ditelusuri kembali. Yang terakhir ada simbol alur dan tambahan. Simbol alur menunjukkan arah pergerakan data dalam sistem melalui panah. Ada juga communication link untuk pengiriman data antar lokasi, serta on-page dan off-page konektor untuk menghubungkan alur agar tetap rapi. Simbol terminal menandai awal atau akhir proses, decision untuk pengambilan keputusan, dan annotation untuk penjelasan tambahan. Semua simbol ini membantu flowchart menjadi jelas dan sistematis. Selanjutnya ada pedoman dalam menyusun flowchart. Dalam menyusun flowchart, kita harus memahami sistem terlebih dahulu agar tidak salah menggambarkan proses. Selanjutnya, identifikasi bagian yang terlibat seperti departemen, dokumen, dan alur data agar tidak ada yang terlewat. Flowchart harus dibuat secara logis, rapi, dan diberi label yang jelas. Sebaiknya dibuat draft terlebih dahulu lalu diperiksa kembali sebelum menjadi versi finalnya. Lalu ada jenis-jenis flowchart. Ada dua jenis flowchart, yaitu dokumen flowchart dan sistem flowchart. Dokumen flowchart menggambarkan alur dokumen dalam organisasi untuk melihat distribusi dan pengendalian internal. Sedangkan sistem flowchart menunjukkan hubungan antara input, proses, penyimpanan, dan output dalam sistem informasi. Data flowchart diagram, sistem yang menggambarkan asal-berasal, bagaimana data diproses, tempat penyimpanan data yang digunakan dalam AIS. Simbolnya yang pertama ada sumber dan tujuan data. Orang-orang dan organisasi yang mengirim data dan menerima data dari sistem diwakili oleh kotak-kotak persegi seperti yang ada di tabel ini. Tujuan data tersebut juga disebut sebagai penerima data. Yang kedua ada aliran data. Alur data yang masuk atau keluar dari suatu proses dipresentasikan oleh garis lengkung atau garis lurus dengan panah. Yang ketiga ada proses transformasi. Proses yang mengubah data dari input menjadi output dipresentasikan oleh lingkaran. Proses ini sering disebut sebagai gelembung. Yang keempat ada penyimpanan data. Penyimpanan data itu dipresentasikan oleh dua garis horizontal seperti simbol sama dengan. Dan yang terakhir ada pengendalian internal. Suatu pengendalian internal diberi gambar seperti segitiga kecil gitu. Kegunaan data flow diagram pada AIS. Yang pertama, kita bisa memahami sistem yang ada. Yang kedua, mengevaluasi kelemahan kontrol internal. Yang ketiga, mendokumentasikan sistem untuk keperluan audit. Dan yang keempat, merancang sistem baru. Terdapat level data flow diagram. Yang pertama, diagram konteks, memberikan pembaca pandangan tingkat ringkasan dari suatu sistem. Diagram ini menggambarkan sistem pengolahan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan input dan output sistem. Yang kedua ada level 0. Tidak ada angka desimal yang bermakna dan beberapa input data dan output data telah dikecualikan dari data flow diagram ini. Nomor proses 1.0, 2.0, dan 3.0.
Yang terakhir ada level 1, yaitu memiliki satu angka desimal yang bermakna atau bisa dikatakan kebalikan dari level 0. Nomor proses 1.1, 1.2, dan 1.3. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.